Takbir. Takbir. Kurang kencang. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Wa qala wal budna ja'alna lakum min sya'airillah. Wa qala wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, hafizakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kaum muslimin dan muslimat, wabil khusus pimpinan Ma'hadul Ghazzah Al-Islami Al-Mukarram wal Muhtaram Ustaz Hariri, juga para asatidzah wal ustadzat, dan khususil khusus yang paling berbahagia yaitu para wisudawan beserta orang tua yang hari ini insyaallah bersyukur kepada Allah dan mudah-mudahan ditambah-tambahkan nikmat Allah Subhanahu. Hadirin hadirat yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah bahwa pesantren atau Ma'had Al-Ghazzah ini telah menghasilkan para wisudawan dan insyaallah sebentar lagi adalah akan terjun ke masyarakat untuk mengamalkan ilmunya. Mudah-mudahan amanat ilmu ini bisa dibawakan dengan ikhlas dan kesungguhan serta tidak takut apapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita harapkan. Sebab kalau sudah belajar capek-capek bertahun-tahun di Gaza, pas keluar mau menyampaikan ilmu takut. Lihat ada Pak Lurah takut. Kalau saya sebagai mubalek ngomong ada lurah, gua kerjain. Siap enggak Pak Lurah? Betul. Ikhlas, ridho, benar. Takbir. Hidup Pak Lurah. Saya doakan mudah-mudahan segera jadi camat ya. Setelah itu ikut pemilihan wali kota ya. Kalau kuat dokunya. Tapi yang penting tahu dulu tugasnya. Ini dulu waktu saya pesantren, salah satu ilmu yang diperoleh begini Pak Lurah. Saya boleh bagi walaupun Pak Lurah nggak nyantri. Suatu ketika sahabat Nabi yang hebat, namanya Abu Dar Al-Ghifari. Abu Dar ini terkenal bisa menyampaikan hidayah, mengislamkan dua suku. Pertama, suku yang ada di kampung halamannya namanya suku Ghifar. Yang kedua adalah suku kampung tetangganya namanya suku Aslam. Ribuan orang diislamkan oleh Abu Dar. Dan saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Yasrib,
atau yang kemudian jadi kota Madinah atau Al-Madinatul Munawwarah, maka Abu Dzar membawa kaumnya, suku Ghifar dan juga suku Aslam, hijrah ke kota Madinah menjumpai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, suatu ketika Abu Dzar Al-Ghifari menyampaikan pada Rasulullah, "Ala tastakmiluni ya Rasulullah?" Wahai Rasul, apakah baginda tidak berkenan untuk memakai tenagaku? Yang lain sudah ada yang jadi gubernur, ada yang jadi wali kota, ada yang jadi wali ini, wali itu dan sebagainya. Saya kok belum, kata Abu Dzar. Karena Abu Dzar ini sahabat senior. Rasulullah mengatakan, "Ya Aba Dzarrin inni araka dhaifan wa innaha amanah wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah illa man akhadaha bihaqqiha wa addal ladzi biha." Wah, ini ilmu penting Pak Lurah. Ya. Kalau saya diundang Pak Lurah mesti tebel amplopnya. Tapi saya nggak minta amplop Pak ya, nggak usah khawatir, jangan dipikirin. Apa kata baginda Rasul? "Wahai Abu Dzar, sesungguhnya aku melihat engkau ini lemah." Jadi syarat pemimpin harus kuat. Wa innaha amanah, dan sesungguhnya jabatan itu adalah amanah. Wa innaha yaumal qiyamati, dan jabatan itu nanti di hari kiamat khizyun wa nadamah, akan menjadikan hinaan dan penyesalan. Udah dapat ilmunya Pak Lurah? Ujung daripada pejabat, hati-hati, umumnya adalah khizyun wa nadamah, terhina dan menyesal. Kalau nggak sanggup langsung minta berhenti ya Pak Lurah ya. Tapi Pak Lurah diangkat kan ya, bukan pilkades ya, bukan. Diangkat, bukan pilkades. Ya, masih selamat insya Allah. Ujungnya adalah hinaan dan sesalan, kok malah dibuat pemilihan. Apalagi kalau pilkades kita biasanya dengarnya main dukun sini, main dukun situ. Waduh, magic udah luar biasa. Apa kata Nabi? Ujung daripada jabatan adalah hinaan dan sesalan, kecuali. Ada kecualinya Pak, ada exceptionnya. Kalau bahasa santri ada mustasnanya. Kecuali illa man akhadaha bihaqqiha, kecuali orang yang mengambil jabatan itu dengan benar, tidak curang. Jadi kalau tahun 2019 kemarin ada yang curang, wal iyadu billah, naudzubillah min, itu udah pasti bakal hina banget dan nyesel banget, pasti ya. Biasanya kan Rasulullah mengatakan di hari kiamat itu akan nyesel dan hina. Ini ada juga yang sudah hina di dunia. belum sampai akhirat sudah hina. Belum sampai akhirat udah pakai rompi kuning, rompi oring. Tahu pasti Pak Lurah ya, rompi oring ya. Belum nyampe akhirat udah sampai ke suka miskin. Udah tahu Pak ya? Iya. Walaupun yang di sana kaya-kaya semua tuh. Saya pernah nengok soalnya.
Jadi kecuali orang yang mengambil jabatan dengan benar, tidak dengan curang, tidak dengan nyogok. Wa addal ladzi biha, dan melaksanakan amanat jabatan dengan benar. Makanya kalau jadi pejabat pelongo-pelongo ya waduh berat itu di akhirat nanti, Pak. Lebih baik ketika mau diangkat menyerah. Suatu ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ketika melantik ini saya ingatkan para wisudawan, ini ilmu bekal wisudawan, karena wisudawan inilah yang nanti akan menggantikan para pemimpin-pemimpin. Ini tolong dipegang. Nasihat wisudawan, nasihat saat wisuda ini penting, tolong diingat-ingat nanti. Ingat-ingat aja wajah saya, jangan diingat nomor rekening saya, nggak perlu, ya. Karena kalau udah terlanjur lupa biasanya. Jadi suatu ketika Rasulullah sedang melantik pejabat. Rasulullah menyatakan begini, kurang lebih artinya ya, saya udah agak lupa hadisnya. Terlalu lama saya nggak bicara tentang sistem pemerintahan, jadi saya berhenti dari pergerakan itu tahun 2008, jadi udah berapa tahun tuh. Saya ikut pergerakan tahlilan aja, maulidan, jadi nggak pernah bicara begituan. Tapi ini masih kadang-kadang kalau ditanyai masih ingat. Bahwa Rasulullah menyampaikan begini, man istakmala ala amalin, siapa yang kami angkat untuk suatu jabatan, dia tidak punya rumah, sok ambil rumah, dibayar oleh negara. Siapa yang nggak punya kendaraan, sok ambil kendaraan, dibayar oleh negara. Siapa yang tidak punya khodimah, tidak punya pelayan, sok ambil pelayan, dibayar oleh negara. Sekarang para pejabat kan kebanyakan sudah punya rujab ya, rumah jabatan ya. Yang saya tahu gubernur, wali kota begitu. Nggak tahu kalau lurah punya rumah rujab nggak? Oh nggak ada. Berarti belum pejabat banget ya. Pantesan masih kurus Pak Lurah ini. Udah berapa bulan jadi lurah di Mekarwangi? 1 tahun Pak Asep. Kasih yang menggemukkan dong. Katanya punya sapi banyak ini Gaza. Sudah dikasih susu belum? Belum. Cuma saya Pak yang dikasih susu, makanya saya gemuk ini Pak. Kalau kesini kasih susu terus, kata Pak Asep malah Ustadz mau nyedot sendiri juga boleh katanya. Tapi mesti ke sana ke Tapos ya, Unak di daerah mana itu, Lewiliang atau apa itu, Pamijahan ya, gitu. Ya, tapi kalau Pak Lurah mau nyumbang 1 sapi lagi ya boleh, gitu. Boleh nggak Pak Asep? Oh, boleh Pak, supaya bisa nyusu sendiri. Jadi begitu. Lalu Rasulullah mengatakan begini, faman akhoda ba'da dzalik fahuwa gulul. Siapa yang mengambil setelah itu, maka itu adalah korupsi. Jadi sebelum ada KPK di Indonesia 15 abad yang lalu, Rasulullah sudah bicara tentang korupsi. Lalu Rasulullah membacakan ayat Quran tentang korupsi. Ayat berapa ya lupa, tapi yang jelas 30 juz ada ya Pak Lurah ya. Nah, kalau nggak salah bunyinya begini ayat itu. Faman gholla ya'ti bima faman yaglul ya'ti bima gholla yaumal qiyamah.
Siapa pejabat yang korupsi, maka nanti akan membawa apa yang dikorupsinya pada hari kiamat. Jadi nanti Pak, semua koruptor bukan cuma pakai jaket rompi oring, tapi memikul seluruh beban yang dikorupsinya. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, walau kana mikhyaton, walaupun yang dikorupsinya cuma sebatang jarum. Kemarin waktu mensos korupsi bansos berapa ya? Berapa rupiah ya? Ada 1 miliar ya? 1 triliun ada? Kalau nggak salah 3 triliun ya. 1 jarum berapa Pak Asep harganya? 1.000 dapat? Jarum kecil itu loh. 1.000. Nah, kalau 3 triliun kira-kira berapa kontainer? Lah itu nanti dikalungkan di hari kiamat sebagai bukti bahwa dia korupsi di hari kiamat. Di hari kiamat itu nanti akan dipikulkan di padang mahsyar. Nah, ini terutama nasihat saya kepada para wisudawan. Ya kalau Pak Lurah ya terlibat itu ya cepat berhenti aja Pak, tobat gitu aja. Para wisudawan jangan sampai jatuh ke situ. Wih, ngeri kalau gitu ya jadi pejabat. Ya siapa suruh jadi pejabat? Emangnya enak? Nih saya kasih contoh yang kecil aja. Nih sengaja nih memang buat Pak Lurah nih khusus. Ya. Mohon maaf ya Pak Lurah ya sebelumnya ya. Karena Anda tadi sudah bersedia digojlok, ya saya gojlok aja sekalian. Tadi urusan duit. Di dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, kewajiban Al-Imam Al-Aqdam, pemimpin besar, Amirul Mukminin, kepala negara, ada 2 Pak Lurah. Berarti ini sampai ke bawah, sampai Lurah juga kena kewajiban itu. Yang pertama, khirasatuddin, menjaga agama. Yang kedua, siasatud dunya, mengurus urusan dunianya masyarakat. Khirasatuddin, di antara khirasatuddin dulu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dalam rangka menjaga agama, beliau sampai memerangi kaum murtadin dan kaum yang menolak membayar zakat. Waktu Sayyidina Umar memprotes, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau memerangi orang-orang yang sholat? Abu Bakar mengatakan begini, saya memerangi orang yang membedakan kewajiban sholat dengan kewajiban zakat. Mereka tetap mau sholat tapi tidak mau bayar zakat. Nah berarti zakat dan sholat sama-sama wajib dilaksanakan. Nah sekarang kembali kepada Pak Lurah. Siap-siap nih, siap-siap. Kalau nggak tahan udah keluar aja ya. Mau dilanjutin nggak? Bener, nggak nyesel. Tapi ini cuma perkiraan saya aja Pak. Takutnya kalau sampai ada laki-laki subuh nggak datang ke masjid untuk sholat subuh berjamaah, takutnya Pak Lurah ditanyain, laki-laki Semekarwangi ada berapa Pak? Ya banyak tuh, berapa, ada hitungannya dong. 8.000. Nah itu yang sholat subuh berapa orang? Ke masjid berapa? 5%. Berarti 95% absen. Oh di rumah mungkin, tapi ya mungkin di rumah mungkin juga molor ya. Lah kalau Bapak di hari kiamat ditanyai jawabannya apa?
Iya. Nah, mumpung Bapak belum mati dan belum pensiun, pertanyaan saya ini dijawab. Dijawabnya dengan action plan, bukan dengan omongan. Gimana caranya rakyat Mekarwangi ini subuh berjamaah di masjid? Kalau itu terjadi, dahsyat. Pak Lurah akan memimpin masyarakatnya masuk surga. Takbir! Hidup Lurah Mekarwangi! Hidup Lurah Mekarwangi! Dukung enggak kalau Lurah mengajak masyarakat laki-lakinya sholat subuh di masjid? Dukung enggak? Betul! 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 Takbir! Kurang satu lagi takbir! Satu lagi takbir! Ingat, kalau kiai sudah mengajak takbir 3 kali itu artinya wajib dilaksanakan. Awas lo kalau nggak melaksanakan, ya. Terakhir, udah nyampe belum? Lima menit lagi. Oke, ini terakhir nih, Pak. Senjata kalau ingin jadi orang sakti dan pemimpin yang sakti, Bapak baca tiap hari. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun bil mu'minina raufur rahim. Itu Pak. Ya. Kalau Bapak belum pernah baca itu, baca terus yang banyak. Tapi baca dengan memahami artinya itu lebih afdol. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang seorang rasul dari diri kalian sendiri. Maksudnya rasul bangsa manusia, bukan bangsa malaikat. Karena orang-orang Quraisy waktu itu, kok rasulnya manusia, kenapa enggak malaikat katanya. Padahal ngeles aja, enggak mau beriman. Azizun alaihi ma anittum. Berat terasa penderitaannya. Penderitaan kalian itu berat terasa olehnya. Jadi pemimpin Nabi Muhammad itu pemimpin yang betul-betul merasakan penderitaan rakyat. Bukan membuat rakyat menderita kayak mafia minyak goreng. Betul nggak? Ibu-ibu menderita enggak dengan minyak goreng langka? Protes enggak? Kok yang malingnya itu juga? Nah, tapi di sini ada tafsir yang lebih bagus Pak Lurah. Ini saya kasih pejabat yang baru dengar tafsir ini mungkin Pak Lurah, yang lain belum. Saya belum sempat ngeluarin. Itu ada tafsir bunyinya gini, Bapak perhatikan. Azizun alaihi ma'anittum. Azizun alaihi, sangat berat terasa olehnya, oleh Rasulullah. Ma'anittum, apa yang membuat kalian sakit? Ada tafsir yang bunyinya begini Pak, saya pernah baca. Antadkhulun nar. Jadi Rasulullah itu sangat khawatir kalau umatnya masuk neraka. Makanya ketika beliau wafat, beliau bilang, ummati, ya Allah umatku, ya Allah umatku. Makanya Rasulullah mendapatkan syafaatul kubro agar umatnya nggak sampai masuk neraka. Nah Bapak kalau jadi pemimpin, 8.000 tadi itu dicek Pak. 5% calon surga, 95% calon neraka. Cepet Pak, selamatkan. Itu aja Pak ya. Demikian saudara-saudara wabil khusus, calon-calon pemimpin. Kalian siap menjadi pemimpin? Betul? Serius? Menerima amanah? Jangan korupsi tapi ya. Pegang Quran dengan sebaik-baiknya. Ibu-ibu yang punya wisudawan putri ini, nanti kalau ada ya calon mantu, yang penting dia pegang apa?
Apa Bu kira-kira kalau calon mantu kriterianya yang penting pegang apa? Pegang duit. Dasar matre loh. Pegang Quran dan sunnah. Begitulah pesan Nabi. Ya, taraktu fikum amroini in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abadan kitaballahi wa sunnatan Nabi. Kutinggalkan kepada kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh kepadanya, kalian tidak akan tersesat selamanya. Apa itu? Kitabullah, Al-Quran, wasunnati dan sunnahku. Makanya kalian yang nggak jadi pejabat nanti jadi ulama. Nasihati itu pejabat. Jangan malah pejabat nangkepin ulama. Itu namanya pejabat yang salah alamatnya. Mestinya ulama lah konsultannya para pejabat. Jangan nyari konsultan dari Amerika, dari Eropa. Prek semua itu. Buktinya sekarang dunia ini sekarang sedang menuju titik resesi. Jadi kalau pejabat-pejabat konsultannya Amerika, Eropa, ya selamat, sebentar lagi bakal hancur. Ya, saya tanya, yang bisa menyelamatkan dunia Allah apa Amerika? Yang bisa menyelamatkan dunia Allah apa Eropa? Yang bisa menyelamatkan dunia Allah apa Rusia? Yang bisa menyelamatkan dunia Allah apa RRC? Mari kita pegang kalamullah. Nabi bersabda, Allah wa inna sultana wal qur'ana sayaftariqon. Ketahuilah suatu saat nanti bahwa penguasa dan Al-Quran akan berpisah. Fala tufarikul kitab, jangan kalian berpisah dari kitab Al-Quran. Oleh karena itu saya harapkan Pak Lurah, ya entah setiap pekan atau setiap bulan mengundang para kiai, para ulama untuk menyampaikan Islam, tapi bukan para kiai, para ulama yang takut menyampaikan. Harus yang berani Pak ya, gitu. Masalah amplop sekali lagi jangan dipikirin, ya, biar dipikirin bendahara aja, itu maksudnya ya. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.